Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Satria Sing Pandawa. Dalam video kali ini saya akan kembali membahas tentang subwoofer ya teman-teman. Nah, untuk di video kali ini saya akan membagikan tips agar subwoofer kalian terasa lebih mantap atau bisa menghasilkan suara yang lebih nendang ya teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya dalam membuat sebuah subwoofer agar suaranya bisa seperti apa yang kita harapkan atau yang kita inginkan ya. Nah, jadi silahkan bisa disimak saja untuk video kali ini sampai selesai, biar kalian juga nggak salah paham dan tentunya lebih tahu ya teman-teman. Nah, sebagai disclaimer, di sini saya hanya sharing apa yang saya tahu ya, jadi bukan bermaksud untuk menggurui apalagi merasa paling pintar. Jadi bagi kalian yang kurang suka dengan video kali ini, silahkan bisa di-skip saja ya teman-teman. Nah, jadi untuk hal yang pertama yang perlu diperhatikan sebelum kita membuat sebuah subwoofer agar suara yang dihasilkan itu lebih mantap dan juga bass yang dihasilkan lebih nendang, pakailah komponen speaker yang khusus untuk subwoofer ya teman-teman. Dalam membuat sebuah subwoofer, di sini kita juga harus memperhatikan untuk komponen speaker yang kita gunakan ya teman-teman. Disarankan untuk menggunakan sebuah komponen speaker yang memang dikhususkan untuk subwoofer. Ciri-cirinya yaitu kita bisa lihat dalam dataset. Ketika kita membeli sebuah speaker, biasanya di situ disertakan untuk spesifikasinya ya. Di situ kita bisa lihat untuk rentan frekuensinya. Berapa respon frekuensi terendah dari si speaker yang kita beli ya. Kita bisa memilih speaker dengan respon frekuensi yang rendah ya. Kemudian untuk hal yang selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu pakai box khusus untuk subwoofer ya teman-teman. Nah, untuk sekarang ini box yang digunakan untuk subwoofer itu sudah banyak sekali jenisnya ya teman-teman. Seperti contohnya kalau untuk di dalam ruangan yaitu seperti box Basoka, itu juga sangat cocok kalau kita menggunakan untuk subwoofer. Kalau untuk di luar ruangan juga sudah banyak sekali jenisnya ya. Nah, kalian bisa pilih sesuai dengan selera kalian tentunya. Yang penting jangan gunakan box yang untuk low ataupun juga untuk mid, karena ini jelas nggak cocok ya teman-teman. Kemudian untuk hal yang ketiga yaitu pakai power dengan ampere besar. Nah, di sini untuk power juga perlu diperhatikan ya teman-teman. Kita bisa menggunakan power yang memang sesuai dengan spesifikasi dari speaker yang kita gunakan. Penggunaan power yang terlalu kecil juga tidak bagus ya teman-teman untuk suaranya. Terus kemudian penggunaan power yang terlalu besar juga nantinya akan merusak komponen speaker yang kita gunakan. Jadi gunakanlah power sesuai dengan komponen speaker yang kita gunakan ya teman-teman. Kita bisa menggunakan juga power dengan ampere besar, karena ampere besar itu sangat mempengaruhi suara nantinya, khususnya untuk suara subwoofer ya teman-teman. Kalau kita menggunakan power dengan ampere besar, maka untuk suara bass yang dihasilkan itu akan lebih nendang ya teman-teman. Terus kemudian untuk hal yang keempat yang perlu diperhatikan yaitu kita bisa pakai low pass filter ataupun juga crossover ya teman-teman, crossover aktif ataupun juga crossover pasif. Nah, di sini penting ya teman-teman dalam kita merakit sebuah subwoofer untuk komponen yang satu ini, karena subwoofer itu adalah sebuah perangkat audio yang menghasilkan bass saja ya. Jadi untuk frekuensi lain seperti mid dan juga high itu nggak masuk seharusnya ya. Jadi kita perlu komponen yang satu ini ya teman-teman, yaitu low pass ataupun juga crossover yang khusus untuk subwoofer. Kita bisa gunakan crossover aktif ataupun juga crossover pasif agar suara subwoofer yang dihasilkan itu bersih, hanya bass saja yang dikeluarkan ya teman-teman. Terus kemudian hal yang kelima yang perlu diperhatikan agar suara subwoofer lebih bagus, kita bisa menggunakan background untuk di dalam box-nya ya, di dalam box speaker subwoofer yang kita buat. Fungsi background sendiri itu membantu meredam getaran ya teman-teman. Jadi untuk suara yang dikeluarkan juga lebih bagus. Untuk bass yang dihasilkan juga lebih empuk nantinya ya teman-teman kalau kita menggunakan background di dalam box subwoofer yang kita buat. Jadi itu ya teman-teman untuk 5 hal yang perlu diperhatikan sebelum membuat subwoofer atau merakit subwoofer. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kalian dan bisa membantu kalian tentunya. Silakan bagi kalian yang mau menambahkan tips yang lain, silakan bisa dituliskan aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam audio.